Hai semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang kembali di channel Belajar Excel. Kali ini kita akan belajar cara men-save file. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe. Oke, pertama kita akan buka Excel seperti biasa. Kita bisa type di sini Excel. Oke, loading. Nah, kita bekerja dengan blank workbook, data dari nol. Misalkan di sini kita input datanya dan setelah selesai bekerja dengan data, maka kita akan save. Caranya klik file, ada opsi save dan ada opsi save as. Save digunakan ketika kita ingin menimpa file sebelumnya. Save as digunakan ketika kita akan men-save file dengan nama yang berbeda. Namun, karena ini adalah data baru, kita tidak akan menemukan perbedaan apabila kita klik save atau save as. Karena ini merupakan data baru. Oke, save. Kemudian kita pilih di mana filenya mau kita save. Untuk contoh kasus ini, kita akan simpan di desktop, kemudian belajar Excel. Nama filenya kita akan bikin tes. Untuk save as type-nya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk Excel 2007 ke atas, default file-nya adalah XLSX. Sedangkan untuk Excel sebelum 2007, yaitu versi Excel 97 sampai 2003, di sini tipe save type-nya adalah XLS. Bedanya apa? Untuk XLS, jumlah row-nya adalah 65.536 baris dan 256 kolom. Sedangkan XLSX, jumlah barisnya adalah 1.048.576 dan 1.384 kolom. Artinya, ketika kita akan save dalam bentuk XLSX, kita dapat bekerja dengan data yang jauh lebih banyak. Cuman memang konsekuensinya ketika kita pilih XLSX, maka untuk Excel versi lama, versi 97 sampai 2003, tidak akan bisa membuka file ini. Jadi, kalau misalkan memang data kita tidak terlalu besar dan kita masih menggunakan Excel tipe lama, disarankan untuk menggunakan uh, extension XLSX, XLS, maaf, seperti ini. Oke, kita akan save. Datanya sudah tersave di tempat yang kita inginkan. Oke. Untuk men-save file, tadi yang saya contohkan adalah saya klik file, kemudian save atau save as. Akan tetapi ada cara cepatnya. Teman-teman bisa menggunakan Ctrl S untuk men-save file, atau jika teman-teman ingin men-save file dalam nama atau lokasi yang berbeda, teman-teman bisa klik F12 dari keyboard. Nah, di sini teman-teman bisa memilih lokasi di mana-mana teman-teman mau simpan file atau mau mengganti namanya juga bisa seperti itu. Oke. Satu hal lagi yang ingin saya terangkan di sini adalah teman-teman bisa memberikan password kepada file teman-teman. Caranya, klik file, save as, kita pilih lokasinya, kemudian di sini sama desktop, belajar Excel. Misalkan namanya kita pilih tes 2.
Untuk save as type-nya, teman-teman bisa pilih 97 atau 2003 atau XLS atau juga XLSX. Nah, di sini ada tools. Teman-teman pilih general option, tinggal diisi password to open dan password to modify. Apa bedanya? Ketika password to open-nya diisi, artinya nanti ketika ada orang yang ingin membuka Excel kita, maka dia harus menginput passwordnya sebelum bisa membukanya. Itu yang pertama. Ketika teman-teman isi di sini 123, maka ketika ada orang yang membuka file kita, dia dapat membuka. Akan tetapi ketika dia mau melakukan perubahan terhadap data itu, maka akan diminta password. Dan berlaku juga sama jika misalkan teman-teman isi kedua-duanya, maka orang yang akan membuka file kita akan diminta password, dan demikian juga orang yang akan memodify akan diminta password. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama, saya akan bikin di password to open. Oke, re-enter password. Teman-teman input lagi passwordnya. Di sini akan saya bikin open sebagai identifier. Lalu kemudian kita akan coba yang satu lagi, save as, browse. Di sini kita akan yang modify. Kemudian tools, general option. Kemudian oke, re-enter. Oke. Save. Terakhir, kita akan bikin password di dua-duanya. Browse. Terus, general option. Oke. Oke. Kemudian save. Kita akan lihat bedanya. Yang pertama, ketika kita input password di open, nah, ketika kita akan membuka file, Excel akan minta kita untuk input password. Yang pertama, yang kedua, modify. Ketika open, dia akan ada opsi read only. Atau kalau misalkan teman-teman ingin melakukan modifikasi, maka dia akan minta seperti ini. Oke. Terus yang terakhir, yang all. Nah, dia juga kalau hanya untuk membuka, teman-teman bisa read only tanpa input password. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memodifikasi juga, maka harus input passwordnya. Saya ambil contoh read only ya. Jadi hanya ngebuka aja. Nah, tetapi di sini teman-teman lihat bahwa kita hanya bisa read only, tapi kalau misalkan kita mau melakukan eh, misalkan edit data, terus kemudian telah selesai, kemudian kita file save save seperti ini. Karena dia hanya read only, jadi dia nggak akan bisa melakukan modifikasi, dan bisa dimodifikasi tapi harus mengganti namanya. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau misalkan dia mau didiskusikan, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.